Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa hafaz wa ajir nahdlatul watan fil alamin bihamdi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Pak Direktur Utama Cabang Lombok Pak Haji Mustafa Al-Bakri, Pak Guru Humayni, Pak Guru Haji Dedi. Singkatnya, semua jamaah umroh maupun pengiring jamaah umroh yang insya Allah berbahagia. Bahagia lagi Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah, harus berbahagia karena kita masih dikasih kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, wabil khusus jamaah umroh Cahaya Hati cabang Lombok, sambil menunggu kawan-kawan kita yang akan bergabung, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Merabasa Tuan Guru Si Bruno terpasang niat. Innamal amalu binniyat. Jadi tergantung niat. Jelas nyata hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyambung yang disampaikan tadi, dan akhir kayak 30 juta, 35 juta, lalu surga motor. Surga motor Bapak Ibu ini. Ini bukan kata-kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tiap minggu. Al-Hajj wal Umrah, Al-Hajjul Mabrur, laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji atau umrah yang mabrur itu tiada lain balasannya kecuali surga. Ya, pada pasangnya ATT mursi mabrur. Bayangkan Bapak Ibu. Yakin yang pinggir-pinggir ini mereka juga kayak peringgit yang menjadi calon jamaah umrah, ya, yang akan ke Mekah. Kenapa? Karena suatu kebahagiaan kita bisa sampai ke Mekah Al-Mukarramah maupun Madinah Al-Munawwarah. Kemudian Bapak Ibu, jarang-jarang dengan baru sampai Mekah Al-Mukarramah. Kadang-kadang dengan duit kayak dukungan siap. Dukungan siap dan lalu menghadap Ka'bah itu atau berziarah oleh Madinah maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam arah kadang-kadang dengan melek nah, bersyukur ini bisa menjadi jamaah umrah yang akan menunaikan ibadah umrah. Ini kita harus syukuri. Apalagi ibadah umrah ini adalah ibadah yang sangat besar pahalanya. Al-umratu ila umrati kafaratun lima bainahuma. Jadi umrah yang satu dengan umrah yang lainnya itu menjadi penghapus dosa kita. Masya Allah. Lalu menghapus dosa kita, otomatis kita akan menjadi penghuni surga. Karena di timbangan itu yang paling berat amal kebajikannya itu yang akan masuk surga. Karena dosa Tuhan terhapus, otomatis kejelekan itu kosong. Dihapus kejelekan kita, maka amal kebajikan kita itu yang akan berat. Nanti di yaumul hisab, di timbangan itu lebih berat amal kebajikan kita. Kenapa? Karena dosa Tuhan terhapus. Masya Allah. Ya. Memang dunia ini kita pahala Bapak Ibu. Tempera pada kita pahala. Dunia itu diciptakan sebagai darul amal, tempat beramal. Bila kita pahalanya
Jemaah di akhirat dikatakan dengan darul jazaa, tempat menerima balasan kita di dunia. Makanya di dunia ini sembahyang itu dari perkitaan itu, pahala umrah itu dari perkitaan jemaah di akhirat. Nah, Bapak sekalian, ini suatu kesempatan untuk kita mendapatkan pahala yang banyak karena memang ditakdirkan Mekah Madinah itu sebagai kota suci yang pahalanya berlipat-lipat apabila dibandingkan di tempat yang lain. Sekali tersembahyang di Masjidil Haram pada pahalanya 100.000 lipat lebih tempat selain. Ya, salatun ya fi Masjidil Haram khairun min alfi salatin fi masjidihi. Ya, jadi sembahyang di Masjidil Haram lebih bagus daripada 100.000. Miatu alfi salatin. 100, bayangkan 100.000 sekian sholat. Apalagi mau sholat 5 waktu, dengan sholat sunnah, ya 100.000 bayangkan. Terus di Madinah, pahalanya itu adalah lebih bagus daripada 1.000 lipat di tempat yang lain. Ya, sholat fi masjidil hadza khairun min alfi sholatin fi masjidih. Sholat di masjid ini lebih bagus daripada 1.000 tempat selain. Ila Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi pahala sembahyang atau amal-amal kebajikan tanah suci berbeda. Masjidil Haram 100.000 lipatannya, Masjid Nabawi 1.000, lalu Masjid Aqsa 500. Itu 500 lipatan. Karena itu adalah tanah suci, jadi berbeda pahala beribadah. Ini yang semua diidam-idamkan oleh kita umat Islam yang mendapatkan petunjuk. Lalu dia mendapatkan hidayah atau petunjuk, ada alasannya. Makasih bro, di manusia ini, ada saja alasan. Yang penting dia ujung-ujungnya dia tidak ke Mekah. Jadi kita harus bersyukur kita diberikan taufik akan mengunjungi Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Nah, selanjutnya Bapak sekalian, karena ini ibadah fisik, jadi kita harus siap-siap untuk menyimpan tenaga. Karena ini kita musafir, ya as-safaru kita minal azab. Jadi musafir itu setengah daripada azab. Kenapa dikatakan setengah daripada azab? Tidur terkurang. Nanti Bapak Tuan Guru akan menduduk begini ya. Pagi-pagi jam 3 dini hari keras itu. Pokoknya lelah ini Bapak Ibu tidak sia-sia karena lelah ini lelah ibadah. Al-ajru ala qadri masyaqqah ya bahasa Nabi. Pahala itu tergantung lelah lelahan pelinggi, luan pelinggi pahala. Jadi Masya Allah, kenikmatan masalah ibadah rohani kita bisa diungkapkan dengan kata-kata. Besok pelinggi akan rasakan gimana ibadah, gimana nikmatnya kita umrah, tawaf sa'i, segala macam. Gimana nikmatnya kita melihat tempat-tempat bersejarah, Lek Jabal Sur, terus Lek Jabal Uhud, tempat-tempat yang bersejarah. Nah, nanti pelinggi bisa merasakan. Kapan kita bisa merasakan itu? Kembali kepada niat. Niatkan kita umrah itu lillahi ta'ala, hanya mengejar ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini baru sekalian. Karena yang mengundang kita ini adalah Allah. Ya, makanya labbaik. Apa labbaik? Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Wa'adzin fil nas, ya di Al-Quran. Wa'adzin fil nasi bil haji. Ya, ya'tuka ala rijalin wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amir. Jadi beritahukanlah manusia untuk mengunjungi Mekah itu bil haji. Haji artinya ziarah, ya secara bahasa itu ziarah.
Ya, bil haji ya'tuka rijalan. Niscaya mereka akan datang ke Ka'bah itu rijalan. Ya, dengan berjalan kaki, wa ala kulli dhamirin, menggunakan onta-onta atau kendaraan yang kurus. Ya'tiya min kulli fajin amir, yang akan datang dari segala pelosok. Ya, ini di zaman Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim waktu membangun Ka'bah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala naik ke Jabal Qubais memanggil orang-orang. Nah, waktu dipanggil itu dia merasa pergi-pergi dan merasa itu dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Makanya pergi bisa berangkat karena mendengar panggilan Nabi Ibrahim. Yang tidak mendengar panggilan Nabi Ibrahim itu ya secara nasibnya akan Mekah dan Madinah. Mungkin jadi itu yang pernah dengar panggilan Nabi Ibrahim azim bin nasbil hati. Masya Allah. Ya, kita bersyukur menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Terjadi tamu manusia doang, hormati kita. Apalagi terjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Allah sih hormati kita. Masya Allah. Ya, kita harus bersyukur. Maka pepatah ini kesempatan tidak akan datang dua kali. Ya, jadi orang yang mengatakan atau mudah-mudah ajam, maka mati. Nah, nauzubillah min zalik. Ya, bukan kesempatan tidak datang dua kali. Mumpung masih sehat, mumpung masih segar-segar, kita manfaatkan untuk ke tanah suci. Nah, alhamdulillah ini sudah memanfaatkannya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, di dalam kita mengerjakan umroh haji, di samping terjaga kesehatan, niat juga si paling berat ini termaaf-maafan dengan jiran tetangga karena umroh ini ada belum minallah, hubungan dengan Allah. Nah, dalam termaaf-maafan kecil tetangga ya arana hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Jadi jangan bau hablum minallah bagus, hablum minan nas jangan bagus, atau hablum minan nas bagus, hablum minallah bagus. Harus bagus dua-duanya. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia. Nah, jadi sebagai pemanasan kita sambil menunggu jamaah yang lain, mereka bareng-bareng bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak
pemanasan bertarbiyah. Tarbiyah ini menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Luwe dengan mere dari tamu Allah, lo darah nasibnya. Kadang-kadang dia sakit, kadang-kadang dia meninggal, ya. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu nikmat yang luar biasa yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Ya. Kita sama Tokoh ini sama Ustaz tadi itu sebelum berangkat ke Mekah itu berdebat-debat. Pertama kali yang datang ke Mekah itu tahun 10. Tawaf datang ke Mekah itu namanya tahun 10 baru datang. Tiap memandang Ka'bah ini seperti mimpi karena tidak menyangka dia berada di depan Ka'bah ini. Sambil dia tawaf muter itu dia pandang Ka'bah ini, dia tepuk-tepuk pipi ini. Nanti dia mimpi saya bilang ini karena anda pernah terbayang bisa berada di depan. Ini pengalaman yang pribadi. Kalau rumah ini mungkin lain nanti pengalamannya. Saya tadi dari mungkin nanti lain pengalaman nanti beliau ke kita cerita pengalaman. Ini pengalaman pribadi dia. Ya Allah, selama ini dia melihat di pipi Ka'bah, sekarang di depan dia. Dia melihat gambarnya Ka'bah itu sekarang di depan dia. Berapa kali dia gini-gini, alhamdulillah dia tidak mimpi ini, dia bilang kenyataan. Ya. Kalaupun dia mimpi tapi mimpi yang indah yang tidak kita mau bangun. Alhamdulillah dia tidak mimpi. Itulah kenikmatan kita melihat Ka'bah. Jadi Bapak Ibu nanti pergi waktu di Ka'bah itu pasti merinding. Begitu nanti Bapak Tuan Guru membimbing doa melihat Ka'bah, nanti ada doanya pas kita masuk ke Masjidil Haram. Nah nanti ada doa melihat Ka'bah. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu takriman wa ta'ziman wa birran wa mahabatan. Nah, begitu kita melihat Ka'bah pasti ada bulu-bulu apa namanya itu? Roma itu, bulu Roma itu merinding, bulu kuduk merinding. Bukan hanya sekali, setiap kita melihat Ka'bah pasti merinding. Kita ada yang mungkin Bapak Ibu ya bisa dikatakan tiap hari melihat Ka'bah, setiap melihat Ka'bah itu pasti merinding. Ya Allah, Baitullah, rumah Allah. Jangan pergi tafsirkan dia salah paham. Allah punya rumah jangan, gitu ya. Udah kayak makhluk bukan. Kenapa dikatakan rumah Allah itu tempat yang Allah muliakan? Dia tembus dia Baitul Ma'mur itu. Itu sejajar dengan Baitul Ma'mur di langit ke-7 tempat malaikat tawaf. Jadi bukan manusia di tawaf, malaikat juga tawaf, tapi namanya Baitul Ma'mur. Itu tawaf malaikat. Kita di bumi ini terus-terusan. Nah, jadi merinding. Kenapa kita merinding? Tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tempat mustajabnya doa. Jadi lihat atau pelinggi berdoa yang penting di Mekah di Masjidil Haram itu makmul doa pelinggi insyaallah. Mustajab doa pelinggi.
apalagi multazam arahnya. Multazam itu Hajar Aswad pintu Ka'bah. Antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad biaran multazam, tempat yang sangat makbul doanya. Nah, kesempatan peliki sebulan kedua doa si paling datangan. Tentu itu manusia ini harus memang doa dan permintaan lagu yakin tiap arah si paling datangan. Mungkin ini bagi artian yang menerka. Mungkin yang paling kangen itu ya dia masuk surga. Pergi berkelaslah di sana di Ka'bah. Apalagi di Mulazam itu. Ya Allah, masukkanlah hamba ke surga. Gimana perlu bersangsa kok? Perlu bersangka. Karena Allah Maha mengetahui. Misal ya Allah, jadikan hamba penghuni surga. Ya, tanpa mampir di neraka. Harap juga dalam surga nunggu bersih dari neraka, pokoknya juga di neraka. Ini masuk surga bisa dihisab tanpa dihisab, tanpa mampir di neraka. Ya Allah, jadikan hamba penduduk surga. Itu kesempatan itu karena di sana memang makbul doa. Indonesia dan Lombok belum tentu doa kita dikabulkan. Boleh tono tempat mustajab doa, kesempatan dimanfaatkan. Pernah ketika dengan si medan pulus ditegur sama di dekatnya, minta itu Allah, dia tidak mau pulus saja diminta itu kepeng doang, tiba-tiba betul dia makbul doanya, dia menjadi orang kaya. Nah, ini Bapak Ibu sedikit yang saya sampaikan sambil menunggu kawan-kawan kita yang lain. Nah, sebagaimana pesan Pak Direktur, sama-sama sedikit. Nah, nanti Pak Guru yang lain akan menyampaikan hal ihwal mengenai umroh. Mengenai umroh, pokoknya nanti pergi ada yang pergi tidak ketahui, jangan suka-suka tanyakan ke pemimpin, ke Bapak Tuan Guru. Bapak Tuan Guru gimana nanti kalau kita bikin, silakan kita tanyakan. Nanti beliau siap ya memberitahukan niat segala macam, niat segala macam, supaya ibadahnya itu komplit, tidak ada yang kurang-kurang. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.